Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang perencanaan pembelajaran. Nah, karena kita tidak bisa tatap muka, saya memberikan materinya lewat video tutorial. Nah, teman-teman mahasiswa, di dalam slide ini akan kita bahas mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas, yaitu definisi, apa sih definisi untuk perencanaan pembelajaran, bagaimana perencanaan pembelajaran sebagai sistem, fungsi, tujuan dan manfaat, serta yang keempat, struktur dan komponen dari perencanaan pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam perencanaan pembelajaran. Nah, di sini menurut Wila Senjaya, saya mengutip bahwasanya kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ada juga menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, perencanaan pembelajaran itu didefinisikan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, tentunya seorang guru harus memiliki sebuah perencanaan pembelajaran yang lengkap. Mulai dari awal dia nanti melaksanakan pembelajaran sampai dengan akhir, di mana terdapat evaluasi yang akan diberikannya kepada siswa. Nah, perencanaan pembelajaran sebagai siswa di sini sebagai sistem, di sini ada siswa, ada tujuan, ada kondisi, ada sumber dan ada hasil. Nah, kita lihat dari tujuan. Apa tujuan yang harus dicapai? Dan semuanya itu harus bermuatan kepada siswa. Nah, kamu bisa lihat misalnya tujuan khusus, pengetahuan, sikap, keterampilan, isi dari materi yang telah kita buat. Nah, yang berikutnya adalah kondisi. Kondisinya dalam kondisi bagaimana siswa itu mencapai tujuan pembelajaran kita nantinya. Sehingga siswa bisa menyerap pembelajaran kita dengan baik. Nah, tentunya ada pengalaman belajar, ada model pembelajaran yang diberikan oleh guru, ada bahan pembelajaran atau sarana pembelajaran nantinya, sehingga siswa bisa menyerap pembelajaran tadi dengan baik. Nah, sumber apa saja yang menjadi sumber pembelajaran dalam kegiatan? Nah, si guru harus membuat sumber referensi dalam perencanaan pembelajaran. Nah, baru terakhir ada hasil. Setelah itu dilaksanakan oleh guru, maka guru bisa melakukan evaluasi terhadap materi yang diberikannya. Dengan melaksanakan hal ini, guru bisa melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakannya itu bisa terserap dengan baik atau tidak kepada siswa. Nah, ini siklusnya, perencanaan pembelajaran, perencanaan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada pelaksanaan pembelajaran, nilai. Nah, begitu seterusnya siklusnya. Jadi, si guru melaksanakan perencanaan sebelum memulai pembelajaran, mulai dari maksud, tujuan, isi, segala macamnya. Nah, ketika pelaksanaannya, si guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dia tetapkan. Nah, di akhir pembelajaran ada nilai. Nah, ada nilai. Nah, nanti si guru mengevaluasi apakah siswa itu mampu atau tidak tentang menangkap pembelajaran yang diberikan oleh si guru. Nah, kalau tidak, ulangi lagi sampai betul-betul si siswa itu bisa menangkap dan mengerti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini tahapnya sebelum pembelajaran yang tadi siklus tadi, si guru memilih isi, memilih pendekatan, mengalokasi waktu dan ruang, menentukan struktur, mempertimbangkan waktu. Nah, ini sebelum pembelajaran dimulai. Si guru sudah membuat hal-hal tersebut. Nah, saat pembelajaran, si guru menyajikan, bertanya, mendampingi, menyediakan latihan, membuat transisi, mengolah, dan mendeskripsikan. Nah, ini saat pembelajaran. Nah, ketika sudah pembelajaran berakhir, nah si guru harus memeriksa, inilah evaluasi tadi, memeriksa pemahaman, memberikan balikan, memuji, atau mengkritik, menguji, menilai, dan melaporkan. Melaporkan juga kepada siswa bahwasanya
siswa tersebut bisa atau tidak dalam tahapan pencapaian pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran. Nah, fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran itu adalah fungsi kreatif, inovatif, selektif, komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, pencapaian tujuan, dan terakhir fungsi kontrol. Nah, tujuannya dalam perencanaan pembelajaran itu menyediakan arah yang jelas untuk proses pembelajaran, memberikan titik berat atas maksud pembelajaran bagi siswa. Hasil dalam kelas yang berjalan lancar tujuannya, menyediakan alat-alat untuk menilai hasil belajar. Jadi si guru juga harus menyediakan alat-alat untuk menilai hasil belajar siswa. Nah, manfaat dari perencanaan pembelajaran, pencapaian tujuan terarah. Jadi si guru tidak ke sana kemari dalam pembelajarannya. Jadi dengan adanya perencanaan pembelajaran, dia lebih terarah. Satu lagi, alat untuk memecahkan masalah. Kira-kira di mana permasalahan yang terjadi. Nah, dengan perencanaan pembelajaran ini, maka bisa terpecahkan dengan baik. Nah, baru perencanaan pelaksana dengan metode yang tepat. Si guru mengajar dengan metode yang tepat itu ada di perencanaan pembelajaran. Bentuknya, apakah metode diskusi, metode ceramah, atau metode yang lainnya dalam pembelajaran. Nah, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat, karena di dalam perencanaan pembelajaran itu ada referensi. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran juga si guru bisa membuat eh, sarana apa atau sumber belajar apa yang tepat untuk materi tersebut. Yang terakhir, manfaat dengan adanya perencanaan pembelajaran, pembelajaran berlangsung secara sistematis, terarah, dan terorganisir. Jadi, si guru jelas menjelaskan materi dari A sampai dengan Z-nya. Si guru tidak menjelaskan yang di luar dari perencanaan pembelajaran. Nah, struktur komponen RPP, nah ini yang harus kamu ketahui. Ada identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran yang tadi, materi pembelajaran, apa yang harus dijelaskan oleh si guru, berapa menit, perkenalan 5 menit, materi berapa menit, misalnya 25 menit, tanya jawab 5 menit, nah evaluasi 10 menit. Nah ini eh, dijelaskan di sini. Metode pembelajaran juga ada di RPP. Alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian autentik. Baik, itu yang bisa saya berikan sekilas untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.